Oke, kita jumpa lagi dalam pembahasan kuis kemarin ya. Jadi kita lihat kuis kemarin itu cara pengerjaannya seperti apa ya. Jadi kita mulai dari nomor satu. Saya anggap referensi yang saya pakai misalnya itu adalah 25. Nah, jadi persamaan yang polinomialnya itu jadi 1,5z pangkat 3 tambah 1,5z kuadrat tambah 2,75z ditambah 1,25. Itu sama dengan 0 ya. Jadi fungsi karakteristiknya fz itu sama dengan 0, harus sama dengan 0. Kalau nggak sama dengan 0 itu bukan persamaan karakteristik. Nah, saya mau mengetes persamaan polinomial ini menggunakan juri tes. Ya, menggunakan juri tes, jadi kita ingin tahu apakah sistem ini stabil atau tidak. Nah, yang kita tentukan pertama kali adalah nilai A0, A1, A2, A3. Dan nilai 10N tertinggi itu 3, jadi A3 itu sama dengan AN. Jadi kita bisa lihat A0 itu adalah 1,5, A1 adalah 1,35, A2 2,75, dan A3 1,25. Nah, untuk syarat juri tes yang pertama, nilai mutlak dari A0 itu harus lebih besar daripada nilai mutlak dari AN. Dan dalam kasus ini, karena polinomial tertingginya adalah pangkat 3, AN-nya adalah A3, di mana A0 itu adalah 1,5, dimutlakan juga nilainya tetap 1,5, dan A3 itu 1,25, dimutlakan tetap 1,25. Sehingga hasil akhirnya adalah, iya benar, A0 itu lebih besar daripada A3. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ada persamaan fungsi polinomial, A0 itu langsung lebih kecil daripada A3, udah nggak usah pusing-pusing mikirin yang lainnya, langsung vonis ketidakstabilan pada sistem tersebut. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Oke, nah ini jadi kita udah lihat, langkah pertama sudah memenuhi, A0 sudah lebih besar daripada A3, maka kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu masukkan fungsi polinomialnya dengan nilai 1, dan nilainya harus lebih besar daripada 0. Jadi kita lihat 1,5z pangkat 3 berarti 1,5 kali 1 pangkat 3, ya 1,5, tambah 1,5z kuadrat, tambah 1,35 kali 1 kuadrat, tambah 2,75 kali 1 berarti, dan tambah 1,25. Ini secara kasat mata sih udah jelas di atas 0 ya, karena positif semua. Hasilnya tuh 6,85. Nah, untuk yang ketika kita masukkan nilai z-nya sama dengan 1, memang hasilnya harus positif. Tapi kalau ketika kita masukkan z-nya sama dengan min 1, itu hasilnya, kalau n-nya ganjil itu harus negatif, dan kalau n-nya genap itu harus positif. Karena 3 itu bilangan ganjil, maka nilainya harus negatif. Maka kita tinggal masukin aja nilai nilai min 1-nya ke z, jadi 1,5 kali min 1 pangkat 3 sama dengan min 1,5, tambah 1,35 kali min 1 kuadrat sama dengan 1,35, tambah 2,75 kali min 1 sama dengan min 2,75, tambah 1,25. Hasil akhirnya adalah min 1,65, dan karena n sama dengan 3, yaitu ganjil, maka masih memenuhi. Jadi lanjut lagi perhitungannya. Nah, ini kita mulai masuk ke perhitungan yang menyebalkan ya. Jadi kita lihat, kita harus menghitung berapa besar B0, B1, B2, di mana nilai mutlak B0 harus lebih besar daripada B2. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kalau misalkan Z-nya pangkat 3, kita cukup hitungnya sampai B. Kalau misalkan Z-nya pangkat 4 sampai C, Z-nya pangkat 5 sampai D, dan seterusnya. Ya. Dan sebenarnya ketika kita menghitung sampai yang yang terakhir, contohnya di sini yang terakhir B kan. Kita cukup menghitung B0 sama B2 aja sih, B1-nya nggak kepake. Karena B1 sebenarnya dipakai untuk menghitung C, tapi karena C-nya nggak kita hitung, karena memang udah terbatas, ya kita nggak usah ngitung B1, nggak apa-apa. Tapi di dalam kasus ini saya tetap hitung untuk latihan aja. Nah, yang paling penting dalam mendefinisikan B0, B1, B2 adalah bahwa dia simetris. Maksudnya simetris bukan simetris sama itunya ya. Maksudnya
Kalau B0 itu kan A0 A3 A3 A0 ya. Jadi saya bilang dari baris ke kolom dulu. Kalau B1 A0 A2 A3 A1, B2 A0 A1 A3 A2. Jadi itu akan selalu sama. Jadi yang di ruas di kolom kiri itu selalu A0 sama AN. Ya, kalau N-nya 3 berarti A3, dan yang ruas kanan itu mulai dari AN sampai 0, A0 ya. Lalu kurangi satu-satu yang atasnya dan tambahin satu-satu yang bawahnya. Jadi nggak usah pusing dengan notasi min N min K yang kadang-kadang bikin nggak jelas itu maksudnya apa. Langsung otomatis kita bikin kalau yang sebelah kanan A30, A2 A1, A1 A2. Ya, kalau 4 berarti A4 A0, A3 A1, A2 A2, A1 A3. Jadi apa namanya sama. Yang paling atas selalu dikurangi 1, yang paling bawah selalu ditambah 1, dimulai dari N sama 0 ya. Kalau yang atas N, yang bawah 0. Nah, setelah itu kita langsung kalikan seperti perkalian matriks ya. Jadi kita ngelihat di sini A0 itu 1,5, A3 itu 1,25, berarti hasil kaliannya seperti hasil kali matriks itu 1,5, 1,25, 1,25 dan 1,5. Itu hasil kalinya adalah 1,5 kuadrat dikurangi 1,25 kuadrat adalah 0,6875. 0,6875 itu adalah B0. B1 itu sebenarnya nggak usah dihitung, tapi ya udah nggak apa-apa. Ya, kita ngelihat A0-nya tetap 1,5, A3-nya 1,25, A2-nya adalah 2,75, dan A1-nya adalah 1,35. Maka hasil kalinya adalah 1,5 dikali 1,35 dikurangi 1,25 dikali 2,75. Hasilnya adalah min 1,4125. Selanjutnya itu adalah B2 ya, A0, A1, A3, A2, 1,5 dikalikan 2,75 ya dikurangi 1,25 kali 1,35. Ya, saya nggak urain di atas karena lagi males kayaknya. Hasilnya adalah 2,4375. Nah, kita lihat bandingin B0 sama B2 gimana. Ternyata B0 lebih kecil daripada B2 ketika dimutlakan ya. Jadi B0 itu 0,6875, B2-nya adalah 2,4375. Artinya apa? Artinya karena B0 lebih kecil daripada B2 setelah dimutlakan, ini tidak memenuhi syarat kestabilan. Jadi sistem tidak stabil. Nah, yang nyebelin itu di sini, nggak stabilnya adalah ketika kita ngitung udah terakhir kalinya. Coba kalau misalkan nggak stabil di awal-awal, jadi kita nggak usah capek-capek ngitung. Ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, nah ini adalah metode analisis kestabilan menggunakan jury test. Ya. Sekarang saya mau pakai root lagi. Si root itu sebenarnya udah pernah kita pelajari sih di sistem kendali kontinu, cuma masalahnya adalah apa ya? Untuk sistem kendali diskrit itu agak beda. Kita harus pakai bilinear transformation ya. Bilinear transformasi itu artinya apa? Artinya adalah bahwa kita harus melakukan mengubah Z menjadi W tambah 1 per W min 1 ya. W tambah 1 per W min 1, lalu kalau udah ketemu dalam domain W semua ya kita tinggal pakai root biasa. Masalahnya adalah menguraikan W tambah 1 dengan W min 1 untuk Z itu kadang-kadang agak butuh ketelitian sih. Jadi kayak yang tadi, persamaan polinomialnya adalah 1,5Z pangkat 3 tambah 1,35Z kuadrat tambah 2,75Z tambah 1,25 itu sama dengan 0. Ya, dan kita ganti Z dengan W tambah 1 per W min 1. Ganti Z dengan W tambah 1 per W min 1 menggunakan transformasi bilinear. Ya. Menggunakan transformasi bilinear hasilnya apa? Hasilnya adalah 1,5 W tambah 1 pangkat 3 per W min 1 pangkat 3 tambah 1,35 W tambah 1 kuadrat per W min 1 kuadrat tambah 2,75 W tambah 1 per W min 1 tambah 1,25 ya, tambah 1,25. Dan semuanya itu dikalikan dengan W min 1 pangkat 3. Kenapa? Karena ini fungsi polinomial sama dengan 0. Jadi kalau sebelah kiri dikalikan W min 1 pangkat 3, itu nggak apa-apa ya.
Karena kanannya kan 0 dikalikan W min 1 pangkat 3, ya sama aja hasilnya, sama dengan 0. Jadi itulah kenapa kita kalikan semuanya dengan W min 1 pangkat 3 itu nggak masalah, karena ini adalah persamaan yang hasilnya sama dengan 0. Nah, kita ngelihat lagi untuk ketika kita kalikan dengan W min 1 pangkat 3, itu hasil akhirnya adalah 1,5 W tambah 1 pangkat 3 tambah 1,35 W tambah 1 kuadrat kali W min 1, ya, karena W min 1 pangkat 3 per W min 1 kuadrat kan W min 1, ditambah 2,75 dikali W tambah 1 dikalikan W min 1 kuadrat, ya, karena W min 1 pangkat 3 per W min 1 sama dengan W min 1 kuadrat, ditambah 1,25 dikalikan W min 1 pangkat 3. Nah, kita mulai pusing karena harus menguraikan W min 1 pangkat 3 itu sama dengan berapa, dan W tambah 1 pangkat 3 itu sama dengan berapa. Nah, W tambah 1 pangkat 3 itu selalu, ya, jadi kalau misalkan males, kita bisa lihat ini selalu sama dengan W pangkat 3, tambah 3W kuadrat kali 1 sama dengan 3W kuadrat, tambah 3W kali 1 kuadrat, tambah 1. Itu selalu seperti itu. Jadi itu seperti menggunakan segitiga Pascal 1331. Jadi kalau pangkat 4 itu adalah 14641, ya. Jadi Z pangkat 4 tambah 4W pangkat 3 tambah 6W kuadrat tambah 4W tambah, ya, seperti itu, ya. Jadi tapi karena saya udah bilang oke deh kalau misalkan yang root itu paling besar maksimal W pangkat 3 biar nggak terlalu pusing, ya, kita ingat aja kalau misalkan W tambah 1 pangkat 3 itu sama dengan W pangkat 3 tambah 3W kuadrat tambah 3W tambah 1. Sementara 1,35 dikalikan W tambah 1 kuadrat itu berarti kita uraikan W tambah 1 kuadrat itu adalah W kuadrat tambah 2W tambah 1 dikalikan W min 1. Lalu W tambah 1 dikalikan W min 1 kuadrat, itu berarti W tambah 1 dikalikan W kuadrat min 2W tambah 1. Dan W min 1 pangkat 3 itu sama dengan W pangkat 3 min 3W kuadrat tambah 3W min 1. Yang kita uraikan semua. Itu hasil akhirnya sama dengan, ya, kita udah uraikan di awal 1,5W pangkat 3 tambah 4,5W kuadrat tambah 4,5W tambah 1,5, ya, tambah 1,35W pangkat 3 tambah 2W kuadrat tambah W min W kuadrat min 2W min 1, ya. W pangkat 3 tambah 2W kuadrat tambah W min W kuadrat min 2W min 1. Nah, itu akan menjadi seperti apa? Itu jadi hasilnya nanti kita tinggal uraikan lagi. Tambah 2,75 W pangkat 3 min 2W kuadrat tambah W kuadrat min 2W tambah 1. Ya, itu ya diurain lagi nanti. Tambah 1,25W pangkat 3 min 3,75W kuadrat tambah 3,75W min 1,25. Nah, kita kumpul-kumpulin, ya. Jadi nanti untuk persamaan yang kedua itu nanti hasilnya akan sama. Jadi yang yang pertama itu 1,5W pangkat 3 tambah 4,5W kuadrat tambah 4,5W tambah 1,5 itu penguraiannya. Tapi penguraian di tengah itu kan yang yang W kuadrat tambah 2W tambah 1 dikali W min 1 kan, yang ini. Aduh, ini saya belum pakai ini sama sekali nih. Nah. Oke, saya harap yang ini nih, mudah-mudahan nggak salah. Yang ini, ya, yang ini itu hasilnya akan sama dengan ini, ya. Jadi hasil yang ini itu selalu sama. Jadi kalau misalkan males, misalkan aduh ini saya kok ngurang-ngurang kayak gini males, ini langsung kita masukin yang ini aja, ya. Langsung masukin yang ini aja. Demikian juga yang ini. Yang mana ya? Nah, ini. Yang ini. Itu selalu sama dengan ini. Jadi kalau males uraian itu kita langsung masukin W pangkat 3 min W kuadrat min W tambah 1. Ya. Oke, kita balik lagi, ya. Jadi kita ngeliat ini tambah 2,75 dikali W pangkat 3 min W kuadrat min W tambah 1
tambah 1,25 W pangkat 3 min 3,75 W kuadrat tambah 3,75 W di 1,25. Ya, jadi kita kumpul-kumpulin ya. Kita kumpul-kumpulin yang ada W3-nya, yang ada W pangkat 3-nya. Kita kumpul-kumpulin yang ada W kuadratnya, yang ada W-nya, dan yang nggak pakai W sama sekali. Nanti ketemu hasil akhirnya saya nggak urain lagi, 6,85 W pangkat 3 minus 0,65 W kuadrat tambah 4,15 W tambah 1,65. Dan ini nggak usah pakai urut, udah kelihatan ini minus. Ini pasti ada ganti tanda gitu loh. Jadi koefisien W-nya 0,85 sama 4,15 ya untuk W pangkat 3 sama W pangkat 1. Dan yang W kuadrat itu min 0,65 sampai sama 1,65. Ini udah langsung ketahuan nggak stabil walaupun kita belum ngitung yang bawahnya. Kenapa? Karena ada minus di sini. Aduh nih. Ya, ini ada minus nih. Langsung ketahuan nggak stabil. Tapi oke, kita hitung aja semuanya. Hasilnya ada pergantian tanda berarti nggak stabil. Ya, itu simple. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini saya ambil presensi misalkan 20 ya. Ketemu hasil persamaannya adalah 2Z pangkat 3 min 3,05Z kuadrat tambah 2,25Z min 1,5 ya. Nah, kita ngeliat di sini pakai juri tes berarti A0-nya 2. Satunya min 3,05, A2-nya 2,25, A3-nya min 1,5. Nah, A0 dimutlakan itu 2, dan A3 dimutlakan adalah 1,5 ya. Jadi min 1,5 dimutlakan jadi 1,5, dan 2 itu lebih besar dari 1,5. Hasilnya adalah masih memenuhi. Kita lanjut ke fungsi persamaan berikutnya. Kita masukkan nilai 1, 2 kali 1, min 3,05 kali 1, tambah 2,25 kali 1, dikurangi 1,5. Ya. Hasil akhirnya adalah min 0,3 di bawah 0, langsung ketahuan nggak stabil. Jadi ini enaknya juri tes ya. Jadi kita nggak usah ngurain semuanya. Begitu begitu ada yang nggak stabil, ini langsung nggak stabil. Ini pendek banget jawabannya. Enak banget kalau ujian kayak gini. Jadi kita ngeliat kalau pakai root kayak gimana. Ngeliat aja pakai root itu udah panjang jalannya. Jadi itu adalah kelebihan juri tes dibandingkan root. Kita bisa langsung menentukan ketidakstabilan di awal. Kalau root itu kita harus uraikan dulu semuanya, baru cari. Nah, seperti biasa kita ganti Z-nya dengan W tambah 1 per W min 1 ya. Nanti ketemu persamaan. Lalu kita kalikan kedua ruasnya kiri dan kanan dengan W min 1 pangkat 3 ya, menggunakan transformasi jadi Z sama dengan W tambah 1 per W min 1 kan transformasi bilinear. Untuk menghilangkan penyebut W min 1-nya, kita kalikan semuanya dengan W min 1 pangkat 3. Ketemu 2W tambah 1 pangkat 3 dikurangi 3,05W tambah 1 kuadrat dikalikan W min 1. Tambah 2,25W tambah 1 dikalikan W min 1 kuadrat dikurangi 1,5 dalam kurung W min 1 pangkat 3. Ya, 1,5 W min 1 pangkat 3. Jadi itu ketemunya itu sama dengan 2W pangkat 3 tambah 3W kuadrat tambah 3W tambah 1 min 3,05 W pangkat 3 tambah W kuadrat min W min 1 tambah 2,25 W pangkat 3 min W kuadrat min W tambah 1 dikurangi 1,5 W pangkat 3 min 3W kuadrat tambah 3W min 1. Ini sama dengan 2W pangkat 3 tambah 6W kuadrat tambah 6W tambah 2 dikurangi 3,05W pangkat 3 min 3,05W kuadrat tambah 3,05W tambah 3,05. Ini jadi jadi kita lihat ya. Saya udah langsung mengubah ini jadi persamaan ini, nggak usah pusing-pusing lagi yang ini sama yang ini langsung saya ubah di sini. Ya, jadi yang ini sama yang ini saya nggak pakai ngurain lagi. Ini biar cepat. Ya, jadi kita lihat, kita urain aja semuanya, kita kumpul-kumpulin yang ada pangkat W pangkat 3-nya, yang ada W pangkat 2-nya, yang ada W-nya, dan yang nggak pakai W. Nanti ketemu W pangkat 3 dikalikan min 0,3 tambah W kuadrat dikalikan 5,2 tambah W dikalikan 2,3
tambah 8,8. Nah, pakai teorem Marut langsung ketahuan karena ada pergantian tanda di W pangkat 3 yang besarnya min 0,3. Jadi langsung nggak stabil. Tapi masalahnya adalah menggunakan teorem Marut, jalannya tuh jadi panjang. Ya, itu untuk nomor 1, A dan B. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 kayaknya saya pakai saya pakai absennya itu 20 lagi. Jadi ketemunya 3Z pangkat 4 min 2,35Z pangkat 3 tambah 2,75Z kuadrat min 0,75Z min 2,5. Disuruhnya pakai juri tes doang karena kalau pakai root panjang. Kebayang nggak sih kita menguadratkan W tambah 1 pangkat 4 dan W min 1 pangkat 4 itu panjang. Kerja otot itu mah. Jadi pakai juri tes aja. Jadi pakai juri tes kita langsung ketahuan A0-nya 3, A1-nya min 2,35, A2-nya itu 2,75, A3-nya min 0,75 dan A4-nya sama dengan min 2,5. Jadi biar gampang ya, untuk juri tes kita definisikan A0 sampai AN. Di sini AN-nya itu A4 sama dengan min 2,5. Kita lihat apa hubungan A0 dan A4. A0 itu lebih besar daripada A4. Ya, A0 itu lebih besar daripada A4 karena 3 itu lebih besar daripada min 2,5 dimutlakan. Jadi 3 lebih besar daripada 2,5. Jadi lanjut lagi caranya ya. Lanjut lagi caranya karena ini masih memenuhi. Walaupun tentu saja untuk pengerjaan soal kita berharap langsung nggak memenuhi. Tapi nggak akan ada bonus itu. Nah, sekarang kita lihat kita masukkan fungsi ketika Z-nya sama dengan 1. Itu sama dengan 3 kali 1 pangkat 4 sama dengan 3 min 2,35 kali 1 pangkat 3 min 2,5 tambah 2,75 kali 1 pangkat 2 2,75 min 0,75 kali 1 dikurangi 2,5. Hasilnya adalah 0,15 sehingga masih lanjut. Ketika kita masukin nilai Z-nya sama dengan min 1, jadi 3 kali min 1 pangkat 4 itu sama dengan 3. Min 2,35 kali min 1 pangkat 3 itu adalah 2,35. 2,75 dikali min 1 kuadrat adalah 2,75. 0,75 dikali min 1 adalah min 0,75 dikali min 1 adalah 0,75 dikurangi 2,5 itu hasilnya adalah 6,35. Nah, karena ini adalah N-nya genap, syarat untuk genap itu nilai perhitungannya harus lebih besar daripada 0. Sehingga sistem masih lanjut. Nah, kita ngeliat, kita sekarang mau mencari yang B-nya dulu. Jadi nggak usah pakai C, kita harus mencari B sama C, tapi kita mau menyelidiki yang B dulu. Jadi B itu adalah B0, B1, B2, B3. Nah, saat ini kita nggak tahu apakah kita harus menghitung yang B1 sama B2 ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau gampang, kita hitungnya B0 sama BN dulu. Kalau memenuhi baru kita hitung yang B1 sama B2. Kenapa? Karena kalau misalkan mencari kestabilan, B yang di tengah-tengah itu B1, B2 itu berguna kalau kita mau mencari nilai C. Dan nilai C itu baru dicari kalau B-nya itu memenuhi. Nah, kita ngeliat dulu. B0-nya itu adalah A0, A4, A4, A0. Berarti 3 min 2,5 min 2,5 kali 3. Jadi 3 kuadrat dikurangi min 2,5 kuadrat hasilnya 2,75. Yang B1 A0, A3, A4, A1 ya. Jadi yang paling atas, yang paling kolom kiri itu sama semua, kolom kanan yang atas dikurangi 1, yang bawah ditambah 1. Jadi 3 min 2,75 min 2,5 min 2,35. Hasilnya adalah 3 kali min 2,35 dikurangi min 2,5 kali min 0,75. Ketemu min 8,925. Terus yang ketiga A0, A2, A4, A2. 3, 2,75 min 2,5, 2,75. Hasilnya adalah 15,125. Dan yang keempat adalah B3, itu adalah A0, A1, A4, A3. 3 min 2,35 min 2,5 min 0, berapa ya, 75 ini ya, A3. Jadi 3 kali min 0,75 dikurangi min 2,5 kali min 2,35 ketemu 8,125. B0 itu adalah 2,75 dimutlakan 2,75, B3 8,125 dimutlakan 8,125. Sambung sistemnya nggak stabil
ya, karena B0 lebih kecil daripada B3 ya. Tentu saja itu membuat sistemnya nggak stabil. Nggak usah pusing-pusing lagi mikirin C ya. Nggak usah pusing-pusing lagi, sebenarnya nggak usah ngitung B1 sama B2. Tapi nggak apa-apa, biar nambah kerjaan. Nah, itu adalah analisis kestabilan. Sekarang kita mau melihat analisis untuk mencari berapa sih nilai tuning atau penalaan untuk kontrol PID pakai Ziegler-Nichols. Nah, apa namanya? Untuk yang pakai Ziegler-Nichols ini kita latih hari ini. Untuk minggu depan kita pakai yang Cohen Kun sama Qian nanti. Ya, jadi sebenarnya gini ya. Dibandingkan analisis kestabilan sebelumnya, ini perhitungannya jauh lebih sederhana. Perhitungannya jauh lebih sederhana, tetap harus dilakukan dengan cara yang tepat. Nah, sebenarnya untuk metode Ziegler-Nichols menggunakan kurva reaksi, kita harus narikin garisnya sendiri. Cuma masalahnya di sini ini apa ya? Karena ujiannya online, jadi saya langsung ngasih nilai L sama T-nya aja, karena kalau narikin garis sendiri itu agak susah ngontrolnya. Ya, karena kan narik garis itu harus dilakukan sendiri-sendiri. Jadi kita ngelihat ya, saya masukin nomor presensinya 20 aja. L-nya berarti 0,02 kali 20 dan T-nya sama dengan 25 tambah 20. Berarti L-nya 0,4 dan T-nya 45. Udah, kita tinggal masukin rumus aja. Ya, kalau KP itu sama dengan 1,2 dikali T per L, TI sama dengan 2L dan TD sama dengan 0,5 L. Dibandingin ngitung yang susah-susah tadi, ini gampang. Tapi tetap jangan sampai salah juga. Ya. Tapi yang harus diingat, ini yang sering dilupakan, KI itu adalah KP per TI, dan KD itu sama dengan KP dikalikan TD. Ya, sebenarnya KD itu KP kali TD kali per TD tambah 1, tapi oke lah. Biar nggak ribet, KP kali TD aja. Jadi kalau misalnya kan yang ditanyakan KP KI KD, itu saat kita cari TI sama TD itu belum selesai. Untuk cari KI-nya kita harus kalikan, kita harus buat KI sama dengan KP per TI dan KD-nya sama dengan KP dikalikan TD. Jadi konstanta proporsionalnya adalah 1,2 dikali T per L sama dengan 1,2 kali 45 per 0,4 sama dengan 3 dikali 45 sama dengan 1,135. Ya, jadi penguat proporsionalnya 135 untuk sistem ini. Nah, TI-nya adalah 2L sama dengan 2 kali 0,4 sama dengan 0,8. KI-nya itu KP per TI, karena KP-nya tadi 135, maka KI-nya adalah 135 dibagi 0,8 sama dengan 168,75. TD-nya itu adalah 0,5 dikali L sama dengan 0,5 kali 0,4 sama dengan 0,2 dan KD-nya itu KP dikali TD. 135 kali 0,2 sama dengan 27. Jadi hati-hati, TI sama TD itu beda dengan KP dan KD. TI sama TD itu beda sama KI sama KD. KI KD itu kita harus operasikan dengan KP dan yang paling beda itu TI, ya, KI. KI itu sama dengan KP per TI. Jadi jangan sampai ketika kita ngomong TI, kita anggap TI itu sama dengan KI, itu salah besar. Nah, untuk nomor 4 juga kita harusnya lihat osilasinya, periodenya manual, tapi karena ini online, jadi saya kasih nilai K-nya yang membuat osilasi itu adalah saat nilainya 100 dan PU-nya itu presensi sama dengan 20. Nah, kalau misalkan pakai metode osilasi, PED-nya itu KP sama dengan 0,6 KC, TI-nya 0,5 PC, dan TD-nya sama dengan PC per 8. PC itu periode osilasi ya. Periode saat K-nya itu bikin osilasi. Nah, KP-nya itu sama dengan 0,6 kali 100 sama dengan 60. TI-nya itu 0,5 kali 20 ya. Sama dengan 10 dan KI-nya adalah KP per TI 60 per 10 sama dengan 6 dan TD-nya adalah 20 per 8 sama dengan 2,5 sehingga KD-nya adalah KP kali TD atau sama dengan 60 kali 2,5 sama dengan 150. Jadi gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah sebenarnya kita perlu memperhatikan gambar dengan seksama, terutama untuk metode kurva reaksi, karena narik garisnya bisa beda-beda. Ya, jadi untuk osilasi sih gampang, kita lihat periodenya itu gampang, dan K-nya biasanya selalu dikasih tahu. Lihat periodenya gampang, K-nya dikasih tahu. Kalau yang kurva reaksi itu kita narik garisnya tuh tiap orang bisa beda-beda. Jadi tiap orang tuh bisa dapat nilai L sama T yang beda.
Ya, jadi justru kalau sama persis itu mencurigakan. Karena tiap orang memiliki cara penarikan garis yang mungkin nggak persis sama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah TI itu tidak sama dengan KI. TD itu tidak sama dengan KD. Dan kita juga harus perhatikan yang disuruh itu nyari kontrol apa. Kalau PAD kita pakai tabel yang ini, tapi kalau PI tabelnya beda lagi, kalau P itu tabelnya beda lagi. Oke, cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat.